Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Pak Taufik dalam mata pelajaran TIK kali ini ya. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar cara membuat tabel. Ya, mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya bagaimana cara membuat tabel. Karena materi hari ini kita akan melanjutkan dengan tabel yang kemarin dibuat. Kita nanti akan membuat tabel lagi, namun tabel tersebut nanti akan dibuat cara menghitung jumlah dan rata-rata. Sesuai dengan materi hari ini, Pak Taufik akan membawakan materi cara menghitung jumlah dan rata-rata menggunakan Microsoft Excel. Oke anak-anak, menghitung dengan Microsoft Excel lebih mudah dan cepat. Ya, sini Pak Taufik sudah menyiapkan satu buah tabel yang berisi nilai siswa kelas 6 SD Pius Cilacap. Pak Taufik beri contoh ada 10 siswa di sini. Lalu nilainya, agamanya berapa, PKN, Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan IPS. Lalu di kolom selanjutnya ada jumlah dan rata-rata. Ya, nanti kita akan membuat tabel seperti contoh ini. Ayo kita ikuti caranya. Oke anak-anak, kita akan mulai bagaimana cara membuat tabel, lalu kita gunakan untuk menghitung jumlah dan rata-rata. Seperti yang minggu lalu, untuk membuka aplikasi Microsoft Excel, kita cari, kalau di tempat Pak Taufik sudah ada di desktop ya, maka tinggal diklik 2 kali ya, lalu blank workbook ya. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel. Lalu kita akan buat tabel seperti contoh ya. Cari dulu contohnya tadi mana ya? Ya, ini. Ya, kurang lebih contohnya nanti yang akan kita buat adalah seperti ini. Ya. Ya. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengetik terlebih dahulu huruf dan angka-angka yang akan kita gunakan. Oke, kita mulai dari sel di sini. Kita ketik jumlah dan rata nilai. Lalu siswa kelas 6 SD Pius Cilacap. Lalu di bawahnya kita butuhkan adalah nomor, nama, lalu ada nilai, di bawahnya ada mata pelajaran, lalu jumlah dan rata-rata. Kita akan membuat bentuk yang sama, kolom yang sama ya. Nomor, lalu nama, lalu nilai. Lalu di bawah nilai ada agama, PKN, lalu Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan IPS. Lalu di belakangnya ada jumlah. Bawahnya lagi ada rata. Ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu untuk nomor kita buat nomor 1 sampai 10. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ya, karena ini masih terlalu lebar, kita kecilkan. Oke, untuk mempermudah supaya hasilnya sudah terlihat ada kolom-kolomnya, kemarin ada dua cara ya. Yang pertama kita blok ya, lalu kita cari pada icon border, lalu kita klik all border ya, seperti ini ya. Lalu di sini kok ada bentuk yang berbeda ya, ini masih ada dua kolom, ini masih ada dua kolom, ada dua sel ya, ini juga masih terlihat kotak-kotak seperti ini. Nah, bagaimana membuat supaya sama dengan seperti ini ya? Yang pertama, pada kolom nomor kita blok. Ada dua kolom ini kita blok, lalu kita klik merge and center. Merge and center. Klik. Nah, posisi di bawah ya, supaya berada di tengah seperti contoh, kita klik yang ini, middle elegant. Ya, oke. Lalu pada kolom nama ini lebar, ini masih kecil, kita buka agak lebar ya. Ini kita lakukan hal yang sama, merge and center, lalu kita klik middle elegant. Nah, untuk nilai supaya ini tidak kotak-kotak seperti ini, bisa lurus hanya satu kolom saja, maka kita blok, lalu kita klik merge and center. Oke. Nah, lalu untuk agama dan untuk mata pelajarannya ini masih sama, ini sama ya. Kita bikin supaya kita buat supaya ini di tengah seperti contoh ya. Maka kita klik center. Nah, maka akan berubah jadi di tengah. Lalu untuk kolom jumlah sama ya. Lalu kita klik merge and center. Nah, supaya di tengah kita klik ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah rata-rata. Sama, kita klik merge and center, lalu kita buat di tengah. Nah, ini bagaimana? Kok ini ada huruf yang hilang, sementara pada contoh ini atas dan bawah ya. Maka caranya adalah kita klik lagi, kita tekan di atas ada wrap text ya, wrap text, kita klik. Nah, maka akan menjadi seperti itu. Oke, baik, untuk selanjutnya kita ketik nama-namanya ya. Setelah kita klik nama-namanya, kita masukkan nilai-nilai masing-masing anak. Nah, anak-anak, untuk data nilai sudah masuk semua ya. Nah, posisi pada contoh ini berada di tengah. Sementara yang Pak Taufik buat ini masih berada di samping kanan. Bagaimana cara membuat supaya angka-angka ini berada di tengah? Caranya gampang sekali. Pertama, kita blok
semua angka dari 75 sampai bawah 75, lalu kita tekan center. Nah, maka angka-angka ini akan berubah di tengah. Lalu, nah pada contoh judul ya, judul tabelnya ini tadi jumlah dan rata-rata berada di tengah, sementara ini masih di samping kiri. Bagaimana supaya membuat di tengah? Caranya sangat mudah, kita blok dari samping kiri sampai ujung kanan, lalu kita klik merge and center. Nah, maka otomatis akan langsung berada di tengah. Lalu di bawahnya juga sama untuk siswa kelas 6 ya. Kita klik merge and center. Oke, lalu SD Pius juga sama. Kita klik merge and center. Nah, oke. Untuk bentuk tabel sudah sesuai dengan contoh ya anak-anak. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung jumlah ya? Nah, cara menghitung jumlah adalah kursornya kita klik pada kolom jumlah ya, pada nomor 1, lalu kita ketik sama dengan ya, lalu kita ketik sum ya, lalu kurung buka. Nah, setelah kurung buka kita klik nilai yang paling depan ya, klik. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini ya. Setelah itu kursornya kita arahkan ke pojok di kanan bawah ya, yang tadinya kursornya berbentuk plus ya, lalu kita arahkan ke pojok kanan bawah ini, lalu akan menjadi hitam tanda panah ya, yang berbentuk diagonal. Lalu kita klik dan kita tahan pada mouse-nya kita klik kiri, lalu kita tahan. Nah, kita tarik ke nilai yang paling akhir yaitu IPS. Setelah itu kita lepas pada mouse-nya. Nah, lalu kita ketik kurung tutup. Setelah itu kita klik enter. Nah, maka akan muncul jumlah nilai dari Andi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 mapel. Jumlahnya adalah 505. Lalu bagaimana dengan Budi? Ya, bisa kamu lakukan dengan cara yang sama. Kita klik sama dengan, lalu kurung buka, kita ketik sum, maaf, balik ya, sama dengan, lalu kita klik sum, kurung buka ya, lalu kita klik depan. Nah, kursornya kita arahkan ke pojok kanan bawah, lalu kita tarik sampai ke nilai terakhir ya. Oke. Nah, maka muncul nilai Budi ya. Kalian bisa mengetik ke masing-masing anak dengan rumus yang sama seperti tadi, atau supaya lebih cepat anak-anak juga bisa melakukan cara yang mudah dan cepat. Yang pertama, misalkan ini ya, tadi ini Pak Taufik hapus ya, baru ngetik 1 ya, kita baru menghitung 1 kolom yaitu nilainya Andi. Lalu bagaimana caranya supaya nomor 2 sampai dengan nomor 10 itu terhitung secara otomatis ya? Caranya adalah kursornya kita arahkan ke pojok kanan bawah pada kolom ini ya, jumlah ya. Kursornya tadinya tanda plus putih ya, kita arahkan menjadi hitam ya. Lalu kita klik 2 kali pada mouse, klik kiri ya, klik kiri 2 kali pada mouse, 1, 2. Nah, maka ini akan muncul secara otomatis ya, lebih cepat kan ya. Nana tidak usah mengetik satu persatu ya. Budi tadi kita ketik sama dengan, lalu sum, kurung buka, kita klik lagi dan seterusnya, tidak ya.
Pak Taufik ulangi lagi. Caranya yang pertama tadi apa? Ya, kursor kita arahkan ke kolom pada jumlah. Kita klik sama dengan, lalu kita klik sum, kurung buka, kita klik pada nilai agama, lalu kursor kita pindahkan, tarik sampai ke nilai IPS, kurung tutup, enter. Nah, lalu supaya dapat terhitung otomatis, kita arahkan kursornya ke pojok kanan bawah, lalu kita klik 2 kali pada mouse, 1, 2. Ya, akan muncul seluruh jumlah nilai anak-anak. Nah, yang kedua, kita akan menghitung rata-rata dari nilai masing-masing anak. Ya, kita bisa ada 2 cara. Ya, cara yang pertama, kalau pada pelajaran matematika untuk menghitung rata-rata adalah jumlah nilai dibagi ada berapa macam nilai. Ya, di sini ada berapa agama, PKN, bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan IPS. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai. Maka kalau untuk menghitung rata-rata, jumlah dibagi 6. Ya, bisa menggunakan cara tersebut sama dengan ya, kita klik jumlah, lalu kita ketik garis miring, ya, lalu 6, maka enter, hasilnya adalah nilai rata-rata. Ya, ini cara yang pertama. Ya, atau ulangi. Ya, cara yang pertama sama dengan, lalu kita klik jumlah, ya, lalu garis miring, ya, jumlah nilai jumlah mata pelajarannya ada 6, enter. Lalu untuk menjadi supaya terhitung secara otomatis semuanya sama seperti saat menghitung jumlah, kita arahkan kursornya, kita klik, arahkan lagi ke pojok kanan bawah, kita klik 2 kali pada mouse, ya, klik kiri 2 kali pada mouse, ya, maka akan muncul nilai rata-rata. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ini Pak Taufik hapus dulu. Cara yang kedua adalah, yang pertama ketik sama dengan, lalu ketik average, tulisannya A V E R A G E, average, ya, kurung buka, ya, lalu kursornya kita arahkan pada nilai agama, ya, sama seperti saat jumlah, kursornya kita arahkan pojok kanan bawah, kita tarik sampai ke IPS, maka kurung tutup, lalu kita enter. Nah, ini juga sama, ya, atau ulangi ya, sama dengan, lalu kita ketik average, A V E R A G E, kurung buka, arahkan kursor ke nilai agama yang paling depan, ya, lalu kursor kita arahkan kembali ke pojok kanan bawah, kita klik tahan pada mouse sebelah kiri, lalu kita tarik ke kanan sampai dengan nilai yang paling terakhir yaitu IPS, lalu lepas mouse-nya, kurung tutup, enter. Supaya ini terhitung semua, kita tidak usah satu persatu ya, nanti memakan waktu lama. Maka kita bisa arahkan kursor sama seperti saat menghitung jumlah pada pojok kanan bawah, lalu kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali pada mouse, 1, 2, maaf, 1, 2, ya, maka akan muncul seperti ini. Lalu Pak, ini kok tidak sama, ya, dicontoh. Jumlah angka di belakang koma ada 2, sementara di sini
ada yang 5 angka, ada yang 1 angka, ada yang tidak ada ya, tidak ada komanya ya. Nah, bagaimana caranya supaya membuat menjadi 2 angka? Nah, pada icon di atas ya, ini ada 2 ya, decrease desimal atau increase desimal. Nah, kita pilih yang decrease desimal. Kita klik 1, 2, 3, maka akan menjadi seluruhnya 2 angka di belakang koma ya. Kalau mau dibuat 1 angka juga bisa, 1 angka ya. Ya, ini sini kalau increase berarti kebalikannya, kita menambah ya. Nah, oke, biar sama seperti contoh, maka Pak Taufik buat 2 angka di belakang koma ya. Maka jumlah dan rata-rata nilai sudah jadi ya anak-anak. Demikian cara menghitung jumlah dan rata-rata nilai menggunakan Microsoft Excel. Jika anak-anak masih bingung untuk mempelajarinya, silakan anak-anak putar kembali video pada pembelajaran ini. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada mata pelajaran TIK berikutnya. Dadah.